Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua dan kali ini gua mau ngebahas seputar kontingen Indonesia yang baru saja menyelesaikan kiprah mereka berjuang di Olimpiade 2020, diakhiri dengan tadi ada perebutan medali perunggu di cabang bulu tangkis dan tunggal putra ya, di mana Antoni Sinisuka Ginting berhasil menambah medali untuk kontingen Indonesia dan sekaligus menjadi medali terakhir yang bisa didapatkan. Terus juga tadi ada Nurul Akmal yang bertanding di angkat besi, beratnya 87 kg ya, kalau nggak salah 87 kg. Tapi sayang sekali dia cuma bisa finish di posisi kelima. Dan dua atlet itu yang mengakhiri kiprah Indonesia di Olimpiade 2020 ya. Jadi di kontingen Indonesia finish dengan torehan 5 medali, di mana didapatkan dari 3 medali perunggu itu dari eh, angkat besi ya, itu dari Windy Cantika Aisyah, kemudian ada Rahmat Erwin Abdullah, dan terakhir yang tadi gue bilang Antoni Ginting. Kemudian satu medali dipersembahkan oleh Eko Yuli Irawan, ini adalah living legendnya angkat besi Indonesia yang dari edisi Olimpiade sama 4 edisi terakhir selalu berhasil mempersembahkan medali, dua perunggu dan dua perak. Dan medali emas itu dipersembahkan oleh pasangan ganda putri Gracia Poli dan Apriani Rahayu ya, yang berhasil mengalahkan pasangan China Chen Zeking dan Jia Yufei ya. Kalau salah mohon dikoreksi soalnya agak ribet juga pronunciation-nya. Tapi uh, ya apapun itu hasilnya, kita sudah berjuang semaksimal mungkin. Kita patut bersyukur ya dengan capaian yang sudah diraih oleh kontingen kita. Memang mungkin ya, mungkin banyak sekali meleset dari target, di mana ganda putra yang diharapkan menjadi salah satu pendulang medali emas justru bahkan tidak bisa mempersembahkan satu medali pun, even di perunggu ya, ketika Hasan Hendra kalah sama pasangan China, pasangan Malaysia, Arun Chia dan Shou Yik, yang sebelumnya mereka kalah, bahkan sebelumnya padahal mereka kalahkan ya di misi Anggup, tapi di perebutan medali perunggu berkata lain mereka harus kalah. Kemudian juga ganda putra nomor satu dunia adalah kita sebenarnya itu, eh, Kevin Marcus juga bermain underperform ya. Mungkin nggak tahu ya, karena mungkin pandemi atau mungkin pressure yang mungkin berlebih, mereka tidak bisa, apa istilahnya, tidak bisa, mungkin kalau bahasa saya kan cope with that ya, dia tidak bisa menghandle, mereka tidak bisa menghandle, akhirnya mereka tersingkir di perempat final ya, tersingkir di perempat final, kalah lawan pasangan Cina Taipei yang menjadi peraih medali emas di ganda putra. Terus juga di tunggal putri juga Grego hanya sampai perempat final, Gregoria Mariska. Kemudian tunggal putra juga Jonathan Christie, tunggal kedua kita juga gagal, dia kalah lawan Shiyuki ya, Shiyuki di 16 besar. Dan juga ganda campuran Pravin dan Melati juga harus tersingkir di perempat final ya. Mungkin tidak sesuai harapan kita ya, cuman ya setidaknya satu medali emas dari ganda putri itu masih bisa membuat kita bangga ya, bahwa kita masih mampu menjaga tradisi meraih medali emas di setiap olimpiade. Kemudian melangkah ke angkat besi ya, Eko Yuli lah, kita semua sudah expect bahwa Eko Yuli akan mempersembahkan medali ya, cuman kalau bisa sih emas ya, cuman ya apapun itu hasilnya sudah maksimal. Eko sendiri kalah di kelas 62 kg plus ya, itu dia kalah lawan atlet dari China bernama Li Fabin ya, musuh buyutan juga. Wajar lah kalau misalkan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, bahkan hampir mencapai batas limit yang dia punya, tapi emang disitulah ada limit ya, tidak bisa dipaksakan. Apalagi ya, kita juga masih kita juga selain bulu tangkis angkat besi ya, kita juga
yang memang membutuhkan kompetisi ini mendiamkan mempersembahkan medali. Kita juga mengirimkan atlet di cabang renang ada 2 ya, ada Aflan Fadlan Prawira dan Azahra Permatahani. Kemudian di panahan ada 4 atlet yang kita turunkan ya, ada Riau Ega, ada Diananda, ada Alfianto dan Arif Dwi Pangestu ya. Eh, untuk panah ini cukup menarik ya, karena Riau dan Diananda itu sempat membuat kejutan ketika mengangkat salah satu pasangan, katanya pasangan panahan papan atas di dunia, entah itu nomor 1 atau nomor 2, pokoknya papan atas dari Amerika Serikat. Sayangnya di babak selanjutnya mereka kalah lawan Turki ya, tapi apapun itu hasilnya udah bisa kita patut syukuri. Bahkan Rio Ega juga hampir lolos ke perempat final ya, waktu itu dia melawan Amerika, kalau nggak salah Magic Kabuki. Dia hampir hampir saja bisa melangkah ke babak selanjutnya di pertandingan, di set itu sampai 5 set ya, itu Riau dan lawannya Uki itu seri ya, harus diselesaikan melalui, ibaratnya dalam diselesaikan melalui shot off ya, ibaratnya kalau di sepak bola itu adu penalti dan hanya kalah satu angka saya tipis ya. uh, itu juga sebenarnya di luar ekspektasi kita, walaupun mungkin memang tidak bisa mempersembahkan medali, atau jangankan medali, bahkan kita mau ke babak perempat saja kita belum mampu, tapi dengan kejutan-kejutan itu dan penampilan itu ya sudah membuat inilah, setidaknya gue juga merasa bangga bahwa ada juga orang yang bisa show up selain uh, bulu tangkis dan angkat besi yang menjadi andalan kita. Kemudian apa lagi ya, kita juga ngirimin atlet di surfing ya, Rio Waida itu juga yang kemarin jadi flag bearer kita di defile opening ceremony. Kemudian ada menembak, shooting ya, ada Vidya Rafika, ada rowing juga, ada Mayani Putri, sama apa lagi ya, ada bulu tangkis, angkat besi, ada rowing, ada renang, ada shooting, surfing, panahan ya. Ya kayaknya cuma itu ya, jadi kita cuma mengirimkan 20. Oh ya, sama satu lagi ya di cabang atletik ya, di mana ada lalu Muhammad Zohri dan Alvin Tehu Peori yang sayang sekali belum bisa melangkah ke babak semifinal ya. Alvin itu sebenarnya menunjukkan potensi yang lumayan ya, jadi di preliminary round di women's 100 meter dia turun, dia bisa finish di peringkat 3, dia membuka asa untuk masa selanjutnya menjadi harus ke Premier 2, tapi sayang sekali di preliminary round nya dia harus finish di posisi terakhir. Kemudian juga lalu Muhammad Zohri juga sayang sekali hanya bisa finish di peringkat keempat ya di men's 100 meter, dan itu dia satu hit dengan Lamon Marcel Jacobs dari Italia, karena berhasil meraih medali emas ya di cabang tersebut. Ya apapun itu hasilnya juga, lalu Mozoni juga salah satu andalan kita, sprinter masa depan Indonesia, sudah meraih medali emas di SEA Games ya, meraih medali emas juga di Asian Games, tapi memang untuk Olimpiade memang inilah hasil yang bisa dia keluarkan, kemampuannya yang bisa dikeluarkan. Jadi total kontingen Indonesia mengirimkan 28 atlet dari 8 cabang ya. Dari itu ya, dengan ini juga berakhir sudah kiprah Indonesia di Olimpiade 2020. Olimpiade sih belum berakhir ya, masih ada beberapa hari lagi ini sebelum ditutup pada tanggal 8 Agustus closing ceremony-nya. Tapi untuk Indonesia ya, tanggal 2 Agustus ini adalah hari terakhir mereka berkiprah. Apapun itu hasilnya, mereka sudah berjuang mati-matian untuk mempersembahkan medali, mengharumkan nama bangsa, kemudian juga membuat kita bangga bahwa setidaknya di masa pandemi seperti tahun ini juga olahraga tidak pernah mati ya. Atlet ini tetap bersemangat untuk latihan, untuk bertanding, untuk persembahkan, untuk membuat citra Indonesia menjadi baiklah di mata dunia pada umumnya ya. Dan selanjutnya mungkin untuk tahun depannya masih ada Asian Games yang akan dilangsungkan di China, kemudian juga di SEA Games juga ya, SEA Games di Vietnam caranya juga akan diundur tahun depan.
Itu mungkin target jangka pendek kita, tapi target jangka panjang kita tentunya adalah Olimpiade 2024 di Paris ya, di Perancis. Semoga dengan hasil 3 tahun ini ya, dengan 3 tahun persiapan ini, Indonesia bisa meraih hasil lebih baik di Olimpiade Paris tahun depan. Dan jangan pernah lelah, terus dukung atlet kita di cabang olahraga apapun, di bulu tangkis, angkat besi, atletik, menembak, panahan, bola voli, basket, segala macam, event sepak bola ya, emang udah yang prestasinya memang begitu-gitu aja harus kita dukung. Semoga dengan prestasi yang telah dicapai, ditorehkan di Olimpiade 2020 ini pelecut semangat bagi atlet lainnya di cabang-cabang lainnya untuk berprestasi lebih baik lagi ya. Oke, jadi untuk gue mengucapkan selamat kepada kontingen Indonesia telah berhasil berpartisipasi Olimpiade 2020, berhasil persembahkan, berhasil menjaga tradisi medali emas. Semoga 2024 Indonesia tambah emasnya ya. Amin. Ya, itu aja review singkat gue tentang kontingen Indonesia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa besok gue akan upload video preview men's football di Olimpiade 2020 semifinal. Jadi tetap stay tune di channel gue ya. Jangan lupa like, share video ini ke kalian dan juga subscribe. Oke, gue Gio pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.